Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita diberikan oleh Allah kesempatan hidup, diberikan kesehatan serta kemauan dan kemampuan untuk datang hadir sholat maghrib berjamaah intizar ilal isya, menunggu waktu isya diisi dengan majelis ilmi. Ini merupakan anugerah yang besar bagi kita malam hari ini, karena anugerah rahmat Allah itu lebih besar dari apapun yang pernah kita miliki. Oleh karena itu mari kita ungkapkan rasa syukur ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat ke atas Nabi Muhammad SAW, senantiasa Allah limpah curahkan untuk baginda, keluarganya, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak, hadirat ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan apa yang pernah kita bahas di bulan lalu berkenaan dengan hadis-hadis fikih dari kitab Bulughul Maram. Bulan lalu kita sudah menyampaikan atau sudah kita bahas berkenaan dengan sholat sunnahnya. Bab yang terakhir atau hadis yang terakhir kita bahas berkenaan dengan sunnah witir, bahwa sholat sunnah witir itu minimal 1 rakaat. Dalilnya apa? Faman khafiya ahadukum subha falyusalli raka'atan wahidah. Jika khawatir keburu masuk waktu subuh, maka segera tutup dengan 1 rakaat. Itu minimal. Jumhur ulama menyebutnya witir, sehingga minimal witir itu 1 rakaat. Yang masyhur adalah 3 rakaat. 3 rakaat sudah kita sampaikan dengan 2 cara. Cara pertama, boleh 3 rakaat dengan sekaligus 1 kali tasyahud akhir dan salam. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, 3 rakaat dengan 2 kali salam. Dipisah minal witri 2 rakaat awal, kemudian berdiri witir 1 rakaat. Dalilnya sahih, riwayat Imam Ahmad yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahkan Imam Muslim. Wa yufarriqu bitaslim. Mengapa ini dikategorikan sebagai paling afdal kata para ulama? Sebab ada 2 salam, ada 2 tasyahud, ada 2 kali sholawat. Dalam kaidah fikih dikatakan, maka pahala itu, ujroh itu diukur dengan kadarnya, kadar masakannya atau banyaknya perbuatan. Sholat berjamaah minimal ada imam, ada makmum, meskipun hanya 1 orang makmum, itu berjamaah namanya. Tetapi mana yang lebih afdal? Semakin banyak makmumnya, maka itu lebih afdal. Sehingga mengapa di daerah-daerah tertentu dia tidak mendirikan masjid baru selama masjid yang ada itu, yang besar itu masih menampung. Itu salah satu dalilnya. Sehingga ada istilah masjid jami'. Nah, itu tentang afdal. Nah, hadirin rahimahullah, witir bagi Rasulullah SAW adalah wajib. Ya, bagi kita umatnya adalah sunnah. Tetapi salah satu sholat atau di antara sholat sunnah yang tidak beliau tinggalkan, di antaranya adalah qobliyah subuh atau qobliyah rakaataini fajar, 2 rakaat sebelum
sebelum fajar, sebelum subuh, dan sholat witir. Itu yang tidak ditinggalkan oleh beliau. Nah, kita sebagai umatnya alangkah baiknya kalau meniru hal seperti itu. Jadi 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Sehingga sahabat sampai mengkodoknya 2 rakaat sebelum subuh itu. Ya. Saking besarnya fadilahnya, rakaataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka orang yang mampu melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh bisa dikategorikan sebagai orang paling kaya. Orang paling kaya secara maknawi atau secara fadilah, sebab dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti orang paling kaya saja nggak mungkin dia memiliki dunia, kan? Paling dia punya kapal pesiar, punya pulau, itu pun berapa pulau saja. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, 2 hal itu yang kita usahakan kita jaga. Kita usahakan jaga. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau saya memaksakan 2 rakaat sebelum subuh di rumah, sedangkan bangunnya setelah adzan itu akan tertinggal berjamaah. Dan kita atau bapak atau ibu atau bapak terutama termasuk orang yang biasa dawam sholat subuh berjamaah di masjid. Sehingga kalau tertinggal itu mungkin kalau malam ini tidak sholat subuh berjamaah ke masjid, siang itu merasa ada sesuatu yang kurang. Itu cerita orang yang ya, asap marah gitu. Penting terkabagian subuh berjamaah. Merasa gimana gitu, merasa ada yang kurang. Maka berangkat saja ke masjid, ikut sholat dengan imam, ya. Kan saya belum qobliyah subuh. Bagi orang yang dawam, yang terbiasa, boleh qobliyahnya ba'da subuh atau ba'da subuh dengan yang qadha qobliyah subuh. Ini dilakukan oleh sahabat. Dalilnya sahih. Namun pendapat para ulama, karena ada 2 dalil yang paling menghindari fitnah, lakukannya jangan langsung setelah subuh, tapi di waktu duha. Soalnya akan menimbulkan fitnah. Seandainya misalkan contoh sajadah misalkan, tiba-tiba datang ke masjid, imam sudah takbiratul ihram, kan tidak ada sholat sunnah. Jika iqamah sudah dilakukan, iqamah sudah dikumandangkan, di situ tidak ada lagi sholat sunnah. Tidak ada sholat sunnah, tidak boleh memaksakan sholat sunnah. Langsung ikut dengan imam melaksanakan sholat subuh atau sholat wajib berjamaah. Nah, saya qobliyahnya tidak keburu, menyesal, padahal selalu melakukan. Nah, ada kesempatan melakukannya ba'da subuh. Tapi kalau seandainya beres subuh langsung sholat sunnah, itu akan menimbulkan fitnah di antara sesama. Nah, cuma aja sholat ba'da subuh. Nah, cuma di mana dalilnya? Nah, menimbulkan fitnah bagi orang awam. Tapi bagi orang yang berilmu, dia akan paham. Ada cerita saya jamaah di masjid di Permata Biru sebelah sana. Ujur semua itu ditegur oleh pengurus TKI, bukan ketua TKI, oleh pengurus TKI ditegur. Pak, ngapain nggak ada sholat sunnah, Pak? Dia suruh bid'ah gitu. Nah, ternyata yang melakukan itu lebih tahu ilmunya, dia sedang mengkodok. Oleh karena itu kan jadi fitnah, kan? Jadi fitnah, jadi menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Meskipun yang ditegur itu ternyata orang lebih berilmu, dia tahu dalilnya boleh melakukan qobliyah subuh di qadha pada subuh. Nah, kebetulan pengurus TKI itu negur, jadi rame. Nah, jamaah curhat misalnya, oh makanya kita hati-hati kalau menegur orang. Bisa jadi orang yang kita tegur lebih tahu dasarnya, dalilnya. Nah, ternyata saya menyimpulkan dan menurut pandangan para ulama sebaiknya tidak dilakukan pada waktu itu di masjid untuk menghindari fitnah. Sudah di waktu duha saja. Sama halnya dengan, mohon maaf, kalau membaca ayat sajadah, ayat-ayat sajadah di dalam sholat itu sunahnya harus turun sujud ya. Tapi kalau di masjid yang tidak biasa, imam jangan karena merasa hafid
hafiz, imamnya merasa hafal al-imam sajdah, atau dia banyak ayat-ayat sajdah yang dia hafal, dia mengukur standar dirinya. Lalu dia jadi imam, misalkan datang ke masjid ini, kemudian dia baca ayat sajdah, lalu dia turun sujud, itu akan menjadi bingung jemaah. Apakah ini lupa ruku imam? Nah, jadi dalam berjamaah itu harus ada kesepakatan. Tidak bisa memaksakan apa yang dipahami oleh seorang imam, kemudian sebelumnya tidak menjelaskan kepada makmum. Boleh nggak membaca ayat sajdah langsung sujud sajdah dalam sholat? Boleh, tapi sebelumnya sampaikan dulu, makmum yang dirahmati Allah, di rakaat pertama ini saya akan membaca ayat sajdah. Ketika nanti langsung sujud, ikuti saja. Nah, itu lebih bijak. Ya. Nah, di Masjidil Haram juga begitu ya. Itu kalau saya Bandar Balila subuh di hari Jumat itu pasti ada ayat sajdah, membaca alif lam mim sajdah di hari Jumat subuh. Saya Bandar Balila, sehingga jamaah itu kadang bingung. Nah, kalau saya sudah tahu gitu. Dan dari awal kan ayatnya beda yang dibaca itu alif lam mim sajdah. Nah, itulah mengapa dalam beragama ini kita diperintahkan oleh Allah itu tidak hanya baik melakukan kebaikan, tapi harus melakukan ma'ruf. Kebaikan yang Allah perintahkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Ya, ma'ruf tidak menggunakan kalimat thayyib, tapi ma'ruf. Ma'ruf ini memiliki akar kata yang sama dengan 'urf. Urf itu apa? Adat, kepatutan, kelayakan. Nah, kita beragama ini tidak cukup hanya halal dan haram, tetapi ada urf, ada kebiasaan, ada kepatutan, ada kelayakan yang mesti kita jaga. Ya, ada urf dalam berumah tangga. Ya, tidak cukup hanya kewajiban saya suami memberikan nafkah misalkan. Iya. Tapi ada kadang budaya tertentu, wanita istrinya memiliki darah suku tertentu, dia tidak cukup hanya suami itu hanya bertanggung jawab cari nafkah kasih uang. Dia butuh ngobrol, butuh bercengkrama, butuh bersenda gurau, kan begitu. Itu urf. Jadi kebaikan itu diukurnya dengan urf, dengan kepatutan, dengan kelayakan. Ada seorang ibu curhat, Ustaz, suami saya soleh, dia mulai rajin, sholat berjamaah rajin, terus kalau pulang ke rumah baca Quran, terus dia baca Quran saja, saya nggak diajak ngobrol, nggak bercanda dengan saya. Nah, ini Pak, jadi beragama itu nggak cukup hanya ini kan benar baca Quran, iya, tapi ngobrolnya jangan dengan Quran saja. Gitu. Pasangan diajak ngobrol, anak diajak bermain, anak diajak bercanda, kan gitu. Nah, itu beragam. Jadi urf itu kan kepatutan, kelayakan. Sama halnya dalam ibadah-ibadah yang lain. Nggak bisa kita hanya memegang secara tekstual saja, baik, salah atau benar, salah, halal, haram. Nah, itu dalam beragam. Oke. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu bab berikutnya kita akan membahas tentang bab sholat berjamaah. Bab sholat berjamaah. Nah, kalau tadi sholat witir dengan 1 rakaat, 3 rakaat, boleh juga 5 rakaat, tapi lazimnya 3 rakaat dengan membaca rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua sunnahnya membaca Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Nah, kita akan bahas pada malam ini, lanjutkan beberapa menit ke depan. Ada sisa waktu, bab sholat berjamaah. Banyak pertanyaan, sholat berjamaah itu hukumnya apa? Nah, jumhur ulama ada khilaf, atau para ulama ada khilaf. Bagi laki-laki ada yang mengatakan fardu ain, ada yang berpendapat fardu kifayah. Fardu ain tentu kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ya, fardu ain. Ada juga yang menyebutnya kifayah. Selama di daerah itu ada yang sholat berjamaah, maka terpenuhi kewajibannya. Tapi kebanyakan itu berpendapatnya wajib bagi laki-laki yang mampu, yang mendengar suara azan,
yang bisa melangkahkan kaki ke masjid, nah itu wajib sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Nah, bagi perempuan dia boleh dan jangan dilarang. Artinya sekadar boleh. Silahkan datang ke masjid sholat berjamaah bersama laki-laki, tapi pada tempat yang terpisah. Ya, terpisah. Boleh bersama dengan imam laki-laki, boleh dia mendirikan khusus imamnya perempuan. Ya, terpisah. Kalau di negara-negara Arab itu di masjid itu terbagi dua. Dia terpisahnya itu bukan hanya seperti ini, tapi beda ruangan. Di situ perempuan mendirikan perempuan saja, ada yang begitu. Tapi kalau di masjid Haram Sakati Nabawi tidak dipisah imam. Dia bermakmum kepada imam yang sama. Artinya dua-duanya boleh. Tidak ada permasalahan di situ. Ibu datang ke masjid Istiqomah, berada di hujroh yang sebelah sana, lalu ikut bermakmum kepada imam yang bersama laki-laki, silakan. Itu diperbolehkan. Dan tidak ada larangan sholat berjamaah. Ada kan dari perempuan yang terbaik sholatnya yang di rumah, yang sangat tertutup. Ya, kita memahami dalil ini tidak hanya satu. Kemudian kita harus lihat bagaimana terjadi di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW. Kemudian hari ini pun masih banyak daerah-daerah, bahkan di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, wanita berjamaah bersama laki-laki. Itu lihat kondisi, ya. Yang tidak boleh keluar ada syaratnya. Perempuan yang tanpa mahram, perempuan yang bisa menimbulkan fitnah, perempuan yang mengumbar wanginya yang begitu menyengat. Nah, itu kan ada catatan-catatannya. Tapi pada prinsipnya silahkan boleh berjamaah bersama laki-laki di masjid dengan tempat yang terpilih. Hadis yang pertama, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih. Abdullah bin Umar disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah, salatul jamaah lebih utama, afdal itu lebih, ya, isim tafdil, afdal lebih utama min sholatil fardhi, dibandingkan dengan sholat sendirian. Berapa keutamaannya perbandingannya? Bisa 27 darajatan, 27 darajat. Itu perumpamaannya, perbandingannya sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian 20 derajat. Pertanyaannya, berarti sholat sendirian boleh nggak? Sholat sendirian boleh nggak? Boleh. Tetapi Rasul menyampaikan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama. Perbandingannya tidak 1/2, tidak 1/3, langsung melompatnya luar biasa. 27 derajat. Bukan dari 1 ke 27. Itu perbandingan. Dan dulu di kampungnya, di kampung kita di Lembur, setiap sebelum maghrib anak-anak kan, dulu nggak ada HP, nggak ada main game, nggak nonton TV kan. Nah, jadi teringat ya, orang tergerak yang berangkat ke masjid 27 kan itu ganjaran berjamaah mun sholat serangan ijige pun bener Fatihah. Masih teringat kan? Umum Allah atau nimba piluhan Pak. Jadi memang ada pergeseran zaman, bukan maksudnya perubahan ini kan karena ilmu pengetahuan, ya. Di TV ada, memang ada, tapi nggak ada puji-pujian sudah nazom, ya, puji-pujian dari masjid sudah hilang karena itu dianggap tidak lazim gitu kan. Tapi di daerah-daerah kan dulu kita yang udah mengalami itu menjadi terngiang kembali. Bahkan juga pantau sholat al-khamsa siksa jalma meninggalkan sholat 5 waktu tur dihaja bakal dibalas dengan sariyeun Pak, sholat sama ada balasnya Pak. Emang kira itu Pak, itu kan baru datang ke masjidnya
Beridu seluruhnya antara sebelah khumsa amdan aminah. Sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, maka bakal dibalas disiksa di neraka jahanam. Dakwah itu kan. Dakwah itu. Real berbeda. Allahu Akbar. Nah, beruntunglah yang mengalami itu ya. Generasi minimal generasi saya, generasi muda. Saya masih muda, tapi kalau bapak kan bisa lebih jauh lagi. Nah, dengan rahmat Allah, ini hadis ini memberikan makna sebagai targhib. Nah, targhib itu apa? Motivasi, pangbibita. Pangbibita, nama kita kan pasti pangbibita deh. Nah, itulah pangbibita. Targhib bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Bandingnya apa? 27 derajat. Kira-kira kalau kita paham ya kata para ulama terhadap keutamaan sholat berjamaah, maka tidak akan cukup kata para ulama. Seandainya semua orang muslim memahami tentang makna, tentang fadilah, tentang anjuran keutamaan sholat berjamaah, tentu tidak akan cukup masjid-masjid yang ada ini. Tidak akan cukup, Pak. Masjid di sekolah yang 2 lantai ini tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Semua orang ke masjid sholat berjamaah tidak akan cukup. Nah ini. Walau an Abu Hurairah bi 25 juz'an. Dalam matan yang lain dari Abu Hurairah berbeda. Kalau tadi kan dari Umar itu Umar atau lebih Umar, untuk Abu Hurairah disebutkan 25 bagian. Jadi bukan bisab'i wa ishrina darajat, tapi bi 25 juz'an. Tidak dengan darajat tapi juz'an. Bandingannya sebanding dengan 25 juz. Enggak disebutkan juznya itu berapa. Itu Masya Allah. Nah, keutamaan sholat berjamaah. Al-jamaah rahmat. Walaupun ada istilah itu kan, jamaah itu rahmat. Makanya botaran Pak, makan-makan berjamaah itu rahmat. Sekaya gini ya, saya bilang sekalinya atau pengurus DKN ngadain kalimat bareng saja, kalimat bersama makan-makan itu rahmat. Rasul itu dengan para sahabat begitu, makan kurma barat ya, kan adanya kurma. Kalau kita nasi gitu itu biasa rahmat berjamaah itu. Jadi bukan hanya sholat Pak, berjamaah itu. Kemudian juga gotong royong bakti sosial kan berjamaah beres itu kan, mengeruk sawakan gitu itu rahmat insyaallah. Ya akan mendatangkan rahmat Allah. Itu misalkan ngadain makan bersama, ngalibat bersama, mengakrabkan suasana dengan teman, dengan tetangga, dengan se-RT, dengan satu kantor, Masya Allah ya. Atau dengan satu jamaah. Wa kadzalika Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajatan. Nah, menurut dalam riwayat lain dari Abi Sa'id adalah darajah, bukan juz'an, tapi bi 25 darajah, sama darajah. Hanya bedanya hadis yang pertama menyebutkan 27 derajat, hadis yang kedua 25 derajat. Enggak perlu bingung. Rasulnya satu, sahabatnya ribuan. Jadi mendengarnya beda waktu mungkin. Dengan motivasi yang berbeda. Rasul itu kadang menyampaikan sangat melihat kondisi siapa yang dia tanya. Ada sahabat bertanya, "Ayo amal afdal ya Rasul, amal apa yang paling utama?" Sahabat ini sholat apa ya? Maka Rasul mengatakan, "As-sholatu ala waqtiha." Nah, begitu. Ada di sahabat ya Rasulullah, apa yang utama? Sahabat ini sering membangkang kepada orang tuanya, birrul walidain. Nah, kadang begitu Pak. Jadi hadisnya enggak satu. Rasulullah kadang menyampaikan melihat sahabat yang bertanya, tapi dua-duanya benar gitu. Dua-duanya benar. Akhirnya menjadi banyak hikmahnya ataupun hukumnya menjadi banyak. Seperti doa yang mustajab, hadis lain mengatakan dakwatul musafir, wa dakwatul mazlum kan? Ada lagi yang lain, wa dakwatul walidi wala awalin waladahu kan? Doanya orang tua kepada anaknya. Ada juga hadis lain, wa dakwatul
pemimpin ya, imam yang adil. Nah, itu sebetulnya tergantung konteks. Jadi hadisnya nggak satu. Oke, lanjut. Terakhir hadis yang terakhir. Kemudian menurut riwayat Bukhari dari Abu Sa'id dia berkata, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Walladzi nafsi bi yadihi laqad hammamtu ya an amuru bihatabin fayuhtaba thumma amuru bis-shalah fa yu'adzana laha thumma amuru rajulan fayaquma an-nas thumma ukhaliqu ila rijal la yashhaduna as-salata wa uharriqu 'alaihim buyutahum والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسناتين لشهد العشاء متفق عليه ولفظ للبخاري. Ini motivasi berikutnya. Motivasi bagi kita di hadis yang kedua ini termasuk juga berisi tentang ancaman, ya. Ancaman yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah. Beliau mengawali kalimatnya dengan demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya. Artinya demi Allah yang aku digenggam olehnya, aku dalam kuasanya. Sesungguhnya ingin rasanya, nah bahasanya dengan lembut ya. Sesungguhnya ingin rasanya aku menyuruh agar kayu bakar dikumpulkan hingga terkumpul. Lalu aku perintahkan sholat dilaksanakan setelah adzan dikumandangkan. Dan kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami jamaah sholat. Setelah itu aku pun mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah dan aku bakar rumah mereka. Nah, hadis ini jangan dimaknai secara sepotong. Misalkan lalu dimaknai bakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Rasul ingin memberikan satu dorongan, ya, satu motivasi targhib kepada para sahabat, perumpamaan. Ingin rasanya seandainya aku kumpulkan kayu bakar, lalu ada berkumandang, semua orang-orang datang ke masjid sholat berjamaah, ada orang yang tidak sholat berjamaah, padahal adzan sudah dikumandangkan, dia mendengar suara adzan. Sedangkan yang lain berduyun-duyun ke masjid, dia masih hare. Orang Sunda bilang hare itu apa? Ya. Nah, hare itu bahasa Indonesia itu. Acuh. Cuek. Nah, acuh. Maka aku perintahkan untuk membakar rumah mereka. Bakar rumahnya. Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu begitu besar keutamaannya. Alangkah ruginya orang yang ada kesempatan untuk melakukannya, lalu dia membiarkan itu, dengan begitu mudah gitu, atau bakar rumahnya. Ini keras banget, ya, memberikan isyarat yang keras. Meskipun di sebalik isyarat keras ini, Rasul ingin menyampaikan begitu besar fadilahnya. Ada sesuatu yang tersirat dalam kalimat ini. Kemudian Rasul menyampaikan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka tahu, nah seandainya tahu, berarti kan tidak tahu. Kalau seandainya tahu bahwa ia akan mendapatkan tulang berdaging tebal atau 2 tulang paha yang baik, umpamakan mendapatkan daging yang luar biasa. Kira-kira di zaman pada waktu itu, ya, di Arab, Jazirah Arab itu gersang, artinya yang sangat membutuhkan makan daging untuk menjaga stamina itu. Ya, di Arab itu kalau nggak makan daging, nggak minum susu, itu stamina-nya lemah. Dia perlu yang keras, perlu yang protein tinggi, ya, perlu yang panas supaya tetap stamina-nya kuat. Makanya daging, susu, kan. Sehingga Rasul mengumpamakan seandainya dia tahu, lalu untuk mendapatkan tulang yang berdaging tebal atau 2 tulang paha yang baik, ya, indikasi itu seandainya orang itu tahu, kira-kira akan berebut tidak? Berebut, ya, berebut mengejarnya. Ini kalau ingin disiap, seandainya aku sediakan beras 1 karung lah, gitu. Kan ini konteks
istiqlal ya. Rasul menyampaikannya hitobnya kepada orang Arab pada waktu itu dengan daging gitu Pak. Ya. Niscaya ia akan menghadiri sholat isya berjamaah. Ini Rasul mengambil perumpamaan sholat isya. Al-ibrah bi hitobnya atau udrohnya bikhususis sabab, tetapi memiliki makna bi umumil lafzi semua sholat. Kenapa Rasul hanya mengambil perumpamaan sholat isya? Sebab di antara sholat berjamaah yang paling berat itu sholat isya. Di antaranya. Sehingga ada dalil mengatakan barang siapa yang sholat isya berjamaah, fakaan nama sholat nisfal lail, maka dia seperti sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, fakaan nama sholat kullal lail kullahu, maka sama dengan dia sholat semalam penuh. Semalam penuh. Kalau isya berat, subuh lebih berat lagi. Nah, ini maka hadis mengatakan seandainya tahu fadilah sholat subuh berjamaah, walau habwan, dia akan datang meskipun harus besok. Dan seandainya tahu sholat berjamaah itu saf awal, fadilahnya saf pertama, dia akan apa lota yang diundi, akan diundi. Saya dong menang gitu biasa. Nah itu tidak banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Seandainya tahu makna pertama kan begitu besar fadilah yang Allah berikan bagi kita. Itulah kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya pendek, usianya pendek, ya, maksud saya. Tapi Allah berikan fadilah yang begitu banyak. Berbeda dengan Nabi terdahulu, usianya ribuan tahun, ratusan tahun, ya. Tapi tidak diberikan fadilah yang begitu luar biasa. Masya Allah. Sekali itu saja. Semoga menambah ilmu bagi kita, menambah motivasi bagi kita, menambah wawasan bagi kita. Karena biasanya yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu itu awalnya dari ilmu, ya, ilmu dan iman tentunya. Keimanan yang dipupuk dengan ilmu akan melahirkan ketakwaan yang sempurna insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.